Waktu itu saya dikerucutkan gitu. Sebenarnya proposal saya yang sebelum mau ke Bali, yang pada saat di Bali itu sudah ditanya sama supervisor, kamu mau PhD emangnya gitu. Selamat siang sahabat literasi, salam sehat, salam semangat. Terima kasih untuk tetap stay tune di podcast Literasi Komunikasi sebagai salah satu podcast yang mencoba mendiskusikan berbagai hal terkait literasi, hal-hal yang terkait sekolah, beasiswa, pendidikan, buku, dan juga komunikasi. Kita akan berbincang-bincang dengan orang-orang hebat yang berhasil melewati berbagai tantangan dalam hidup mereka, terutama ketika bicara tentang studi. Ya, beliau-beliau ini orang-orang yang bukan orang sembarangan karena mereka melewati satu fase yang cukup sebenarnya berat, tapi mereka bisa melewati itu dengan baik. Karena itu saya sebut mereka orang-orang hebat. Kali ini kita akan bicara dengan sahabat saya, Bung Tommy Kencana, saya panggil beliau Blih ya. Selamat siang Blih, apa kabar? Selamat siang Pak Raja, sahabat literasi. Saya sehat, mudah-mudahan semuanya sehat, Pak Raja juga sehat. Sehat. Iya. Jadi sahabat literasi ini Bung Tommy asli mana nih Bung? Dan Bung Tommy saat ini di mana posisinya? Iya, saya asli kelahiran dari Bali. Kemudian sekarang pun saya di rumah di Bali. Jadi pulang mengabdi ke desa. Di Bali? Saya di Bali, iya. Tempatnya di mana Bali? Bali itu juga kota. Iya. Di mana? Balinya tempat di mana? Kalau Balinya di agak selatan saya. Jadi kalau nama desanya Desa Kramas. Jadi kalau orang bilang cuci rambut, maksudnya enggak, nama desanya Desa Kramas gitu. Apalagi kalau malam Jumat Kliwon ya, Kramas ya. Wow ya. Di Kabupaten. Iya, Kramas. Kabupaten apa? Besar itu Kabupaten Gianyar. Jadi kalau dari Ubud mungkin kurang lebih 30 menit lah. Kalau pernah mungkin ke Bali, ke Ubud biasa terkenal. Iya. Jadi Bli, saya itu kalau bicara Bali itu banyak sekali kenangan indah di Bali yang luar biasa. Bali itu sahabat literasi, bagi sahabat yang pernah ke Bali itu pasti merasakan satu sensasi luar biasa ya. Bahkan setiap sudut kota, bukan kota mungkin, setiap sudut Bali itu memberikan satu sensasi luar biasa. Itu satu auranya tuh memang mengundang kita untuk menjadi penikmat alam di situ ya. Luar biasa. Ya, Bali bahkan bisa disebut itu sebagai salah satu ikon Indonesia. Kalau di luar negeri itu disebut welcome from Bali. Wah, dia pikir tuh Bali itu negara sendiri gitu ya, padahal itu bagian dari Indonesia. Iya. Dulu pun saya kuliah di UK itu ditanya where you from? Gitu, from Indonesia. Where about? Gitu. Saya langsung bilang Bali. Saya pernah ke sana gitu. Itu bukan negara ya, bukan, itu bagian dari Indonesia. Mereka langsung ketawa. Iya, mereka pikir Bali itu berbeda dari Indonesia ya. Jadi itu kekayaan alam Indonesia yang kita perlu hargai dan nikmati begitu ya. Baik, boleh cerita dong, Bli. Kami dapat kabar nih katanya Bli Tommy ini baru beberapa waktu lalu itu menyelesaikan studi ya. Studinya apa, di negara mana, kalau mungkin luar negeri, dan jurusan apa Bli? Monggo. Oke, terima kasih Pak Raja. Jadi saya dulu berkesempatan dapat beasiswa LPDP pada tahun 2016 kalau nggak salah. Sebentar. LPDP itu apa? Lembaga? LPDP itu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Oke, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Iya, dari pemerintah kita, dari pemerintah Indonesia yang dinaungi oleh Kementerian Keuangan pada saat itu. Kalau kita di Bali Astungkare gitu, alhamdulillah saya keterima menjadi salah satu awardee dalam program afirmasi begitu. Jadi waktu itu saya kuliah di University of Leeds di UK, di Inggris begitu, pada jurusan Master of International Communication. Nah, gitu, Pak Raja. Iya, menarik nih, sahabat literasi. Bli Tommy ini studi ambil jurusan itu International Communication. So, gimana Pak Tommy melihat komunikasi Indonesia saat ini di mata global?
Kalau mungkin di mata global kita karena akses teknologi yang sudah cukup canggih gitu ya, artinya akses global kita bisa akses kemana-mana. Kalau dulu kan masih sangat sulit gitu mengakses informasi dari luar, bahkan dari orang, makanya mungkin banyak orang Indonesia dia tahu ya apa, orang dari luar itu nggak tahu Indonesia bagaimana begitu. Tapi saya lihat karena kemajuan teknologi, kemudian ada sosial media, semua informasi akses itu sangat mudah diakses, bahkan kita pun bisa melakukan telekonferensi ini sekarang melalui Zoom seperti itu. Jadi komunikasi kita di tingkat internasional atau global communication itu sudah nggak ada batasannya gitu, nggak ada batasan waktu, jarak, kemudian semua informasi itu bisa kita akses kapanpun, dimanapun seperti itu. Artinya kita sudah diakui dunia adalah sisi komunikasi. Betul. Karena terbukanya gerbang komunikasi untuk untuk global begitu. Karena adanya kemajuan teknologi ini, jadi semakin banyak informasi, kemudian ilmu pengetahuan, bahkan hal-hal yang mungkin dulunya masih tertutup begitu atau belum bisa diakses, sekarang dengan mudahnya kita bisa akses, atau bahkan orang luar pun bisa mengakses semua informasi yang ada di negara kita. Saat beli Tommy studi kemarin, sebenarnya apa yang menjadi concern Anda yang Anda tuliskan dalam riset Anda ini? Boleh sharing kepada kita? Boleh. Jadi sebenarnya kenapa saya memilih jurusan itu atau mengapa memilih kampus itu dulu, mungkin mulai dari sana. Sebenarnya karena saya align dengan jurusan di S1 dulu gitu. S1 saya juga ngambil komunikasi, tapi saya double degree lah gitu. Ada dua jurusan saya ambil. Jadi satu komunikasi, yang satunya sastra Inggris penerjemah seperti itu. Nah, saya lulusnya S1 komunikasinya, saya lanjutkan ke S2. Dulu S1-nya di Udayana di Bali gitu. Kemudian saya lanjutkan ke S2 melalui beasiswa LPDP ini. Kemudian saya kenapa ngambil internasional komunikasi itu ya karena itu align dengan S1, dan juga saya juga pengalaman kerja di NGO seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang ingin saya pelajari lagi di bidang international communication, makanya saya ambil jurusan itu seperti itu. Sebenarnya dulu kalau cerita lagi, dulu itu saya pertama kali apply itu sebenarnya lewat LPDP itu terimanya di Macquarie University di Australia. Tapi karena ada kebijakan dari LPDP itu harus maksimal 2 tahun untuk master studinya. Nah, karena di Macquarie itu 2,5 tahun, makanya di 1,5 tahun saya pernah biayain gitu. Karena saya kalau dia sendiri masih nggak mampu lah gitu. Karena kita kan nggak boleh kerja juga di sana selama kita kuliah. Jadi kita harus memikirkan hal itu. Padahal di Macquarie University itu double degree Pak Raja. Jadi itu double degree-nya International Communication dan juga International Relations gitu. Nah, karena kebijakan itu saya harus pindah. Jadi saya waktu itu kebijakannya harus pindah ke universitas yang memiliki jurusan yang sama dan juga rankingnya lebih tinggi dari universitas sebelumnya. Makanya mau nggak mau begitu harus pindah, dan saya menjatuhkan hati saya ke University of Leeds karena berbagai pertimbangan, dan juga university ini salah satu terbaik lah untuk bidang komunikasi di UK seperti itu, untuk studi komunikasi. Kemudian mereka juga salah satu best of university for research kalau dari ranking seperti itu. Makanya saya pindah ke UK, padahal nggak ada rencana ke UK waktu itu. Jadi karena tuntutan dari LPDP, mau nggak mau jadinya pindah gitu Pak Raja. Artinya dari durasi 2 tahun, maka Anda disuruh pindah ke Inggris cuma setahun ya? Iya, jadi setahun. Setengah itu setahun. Sebenarnya itu 1-2 tahun, tapi Astungkara gitu, alhamdulillah nggak ada, puji Tuhan nggak ada kendala lah seperti itu. Jadi kita bisa menyelesaikan dalam setahun. Wah, ini namanya orang hebat nih. Sahabat literasi, lihat ya, dari tadinya target 2 tahun itu dia bisa press tahun gitu. Setahun studi S2 itu sama, saya asumsikan begini, saya analogikan seperti sprint nggak habis-habisnya setahun itu. Kan mungkin 3 bulan pertama itu perkenalan, 3 bulan kedua itu masuk semester, 3 bulan ketiga itu masuk semester lagi, dan 3 bulan terakhir itu penulisan disertasi atau tesis ya, gitu betul, ya. Betul. Wah, jadi kita memang bertemu dengan orang hebat yang bisa mengekstrak waktu 2 tahun menjadi setahun gitu. Nah, waktu itu apa yang Anda teliti, Tom? Iya, jadi waktu itu mungkin kalau cerita sedikit waktu
kuliah di sana. Jadi banyak suka dukanya lah gitu. Jadi sebelum penelitian tuh ya penyesuaian hidup lah, karena kita kan budaya yang beda, bahasa beda, apalagi accent. Kalau di Leeds itu mereka bilang Yorkshire accent gitu. Jadi kayak bahasa Inggrisnya kadang-kadang saya jadi jujur 3 bulan pada saya mulai studi itu saya benar-benar nggak ngerti dosen bilang apa, kemudian saya harus gimana ya caranya supaya saya bisa berinteraksi dengan orang lokal sini, ya caranya saya ya berinteraksi sebanyak mungkin dengan orang-orang di sana. Jadi contoh saya ke pasar gitu misalnya setiap hari Minggu, saya padahal nggak beli apa, saya ke sana aja gitu dengerin accent mereka, aduh coba nawar apa gitu. Jadi jadi menjadi kebiasaan lah aja, makanya bisa mengikuti studi sana lah dengan accent Yorkshire mereka itu. Kemudian untuk perkuliahan juga banyak hal yang saya syukuri begitu. Jadi banyak hal yang saya pelajari. Dulu budaya kuliahnya yang sangat berbeda lah dari dulu di S1 di Indonesia dengan budaya kuliah di sana. Bahkan riset pun kalau kita namanya di sana dissertation gitu. Nah, saya topiknya dissertationnya nyambung dengan pekerjaan saya yang dulu begitu, karena saya kerja di salah satu NGO di Bali gitu namanya Slukat Learning Center. Jadi kita mendatangkan banyak international volunteer begitu untuk membantu anak-anak di kampung begitu, di desa, untuk belajar bahasa Inggris, belajar komputer, kemudian belajar sustainability atau saving the environment, banyak hal pelajari. Makanya saya waktu itu studi mengenai bagaimana representasi mereka international volunteer tersebut terhadap melalui sosial media. Jadi mereka international volunteer yang menceritakan bagaimana pengalaman mereka selama membantu masyarakat kita di Indonesia, khususnya di Bali, anak-anak di Bali gitu, melalui sosial media, dan itu direpresentasikan ke global, ke masyarakat mereka yang ada di negara masing-masing. Nah pada saat itu studi karena itu saya coba ambil 1 tahun, jadi saya profesor saya atau supervisor saya begitu nyuruh, wah ini kamu tingkat master kamu nggak boleh via phone aja ya ngambil datanya gitu. Waduh, terus gimana dong Prof? Coba kamu ambil sampelnya untuk yang volunteer yang ada di Eropa saja gitu. Coba kamu ke sana dan interview mereka langsung dan lihat bagaimana mereka juga merepresentasikan kehidupan mereka selama setelah pasca mereka membantu, apakah ada peningkatan dalam kehidupan sosial mereka atau ada dampak-dampaknya nggak setelah mereka menjadi volunteer dan lain sebagainya seperti itu. Maka saya harus waktu itu keliling Eropa Pak Raja. Jadi harus keliling Eropa. Tapi keliling Eropa juga nggak jauh-jauh kan, cuma naik kereta, bus sampai gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya banyak cerita yang suka dukanya lah seperti itu. Jadi benar, masa ada dukanya juga ke Eropa. Iya, karena itu gini Pak Raja, sebenarnya ada, kalau Pak Raja tahu mungkin juga teman-teman tahu tuh ada apa namanya? Research fee gitu ya, artinya ada dukungan biaya untuk riset. Nah tapi pada saat itu tahun itu ada perubahan kebijakan lagi dari LPDP. Nah research fee itu hanya untuk teman-teman yang studi PhD Pak Raja. Makanya mau nggak mau saya harus menggunakan allowance fee saya ya living allowance saya untuk riset seperti itu, untuk perjalanan dan lain sebagainya. Nah pada saat itu saya banyak hal-hal yang lucu lah atau yang suka duka lah. Jadi kayak contohnya harus keliling Eropa untuk mencari data. Jadi itu waktu itu ke 12 negara kalau nggak salah, kota di negara di Eropa, di beberapa negara Eropa seperti itu. Kemudian saya contohnya di sana karena kesulitan dana untuk riset lah gitu. Jadi saya numpang tidur di rumah volunteer atau teman PK Wordi gitu yang saya hubungi, ada nggak yang di Norway misalnya, saya hubung, boleh nggak saya numpang, atau bahkan saya cari di Couchsurfing gitu yang bisa memberikan saya tumpangan untuk tinggal beberapa hari untuk riset di sana seperti itu. Terus ada juga yang nggak dapat tempat tinggal, nggak dapat tempat tidur, seperti pada saat saya di Budapest, di kota Budapest itu saya tidur di taman Pak Raja.
Jadi saya artinya ngirit lah gitu. Jadi gimana? Karena itu kan perjalanannya 1 bulan kurang lebih. Saya risetnya keliling gitu. Jadi satu kota itu sekitar 1 sampai 2 hari lah. Jadi saya pindah seperti itu Pak Raja. Kemudian saya nahan lapar. Kadang-kadang saya cuma ya beli biskuit aja lah gitu untuk makan siang atau makan malam, cuma 2 kali lah sehari gitu, makanya biar bisa tetap jalan risetnya. Terus saya kemana-mana itu jalan kaki Pak Raja. Jadi di kota itu saya biar itu ya jalan kaki, tapi kalau harus mau pindah kota tuh ya mau nggak mau harus naik bus gitu. Saya berusaha naik bus lah, nggak naik kereta karena kereta juga lumayan mahal di sana gitu untuk tiketnya. Terus banyak nyasar Pak Raja, saya di mana-mana. Contohnya saya di Austria karena saya nggak ngerti bahasa di sana, saya banyak nyasar, nggak ngerti, orang di sana juga nggak bisa bahasa Inggris, maka mau nggak mau ya saya pakai Google Translate. Terus di sana banyak kendala sinyal seperti itu karena SIM card di UK itu ternyata di beberapa negara itu nggak aktif dia, makanya aduh ini gimana caranya saya ke sana ya, atau gimana caranya saya menuju tempat itu dan lain sebagainya. Makanya banyak kenangan lah saya pada saat saya disertasi itu kayak gitu. Wow, luar biasa ya. So you really have a real experience ya. Wow. Ya. Nah tadi kan selain kuliah di kampus. Iya. Maka selain kuliah di kampus, di bangku kuliah itu sebenarnya kita dilempar sama profesor benar-benar biar belajar bagaimana mengalami hidup ya. Di luar itu Pak. Betul. Iya, betul. Pengalaman hidup itu sebenarnya yang paling berharga. Oke, it's good ya, good experience. Nah, ini ada 2 hal yang saya tertarik mengulik ini. Pertama kan tadi beliau Tommy kan bilang bahwa akan menanya kepada responden ya. Anda mengambil apa nih? Kualitatif apa kualitatif? Kualitatif ya. Berarti kan kepada para informan Anda kan tanya kepada mereka bagaimana mereka itu menggunakan medsos. Terus apa kira-kira hasilnya? Ketika mereka itu menggunakan medsos, apakah mereka itu artinya pengalaman mereka itu ya mereka sebar ke medsos atau apa nih? Ya. Jadi hasilnya itu beragam Pak. Jadi kayak setiap volunteer yang berasal dari negara itu menggunakan media sosial yang platformnya berbeda-beda dengan tujuan yang berbeda. Dan Asukaro itu bagusnya itu mereka merepresentasikannya secara positif begitu. Jadi banyak teman-temannya dari negara itu atau banyak keluarga yang mengetahui adanya program tentang pendidikan di pelosok-pelosok yang ada di Indonesia atau di Bali gitu. Maka jadi dari hasil representasi itu dampaknya adalah semakin banyak teman-teman mereka, keluarga atau kolega mereka seperti itu yang jadinya apply. Nah, jadi kita semakin meluas informasi tentang pendidikan yang ada pelosok-pelosok di Bali seperti itu untuk membantu anak-anak yang ada di Bali. Jadi sebentar Beli. Tapi ini para informan ini adalah mereka yang sudah pernah ke Bali sebelumnya atau belum? Betul. Jadi mereka sudah pernah ke Bali. Kemudian, nah kenapa saya harus ketemu mereka itu? Profesor saya itu ingin melihat apa dampak dari program itu kepada dia, kepada si informan atau volunteer ini. Kemudian bagaimana mereka merepresentasikannya setelah mengikuti program itu, seperti itu Pak. Maka saya harus ketemu, artinya melihat apakah ada dampaknya. Waktu itu kalau nggak salah, misalnya contoh di Belanda, dampaknya salah satunya secara sosial ekonomi Pak. Jadi para volunteer ini mendapatkan keringanan teks dari pemerintah mereka. Jadi asumsinya bahwa pemerintah masyarakat Belanda datang ke Indonesia untuk membantu pendidikan anak-anak di Bali. Mereka mengajukan itu sebagai salah satu bantuan dari negara mereka untuk Indonesia gitu. Makanya sebagai apresiasi dari pemerintahnya mereka di reduce tax-nya seperti itu. Jadi beda-beda, ada yang contohnya semakin dipromosikan contohnya dari kantornya begitu, karena mereka melakukan volunteering work ke Bali. Ada yang sebagai salah satu syarat mereka lulus, yang mahasiswa dari Perancis, untuk mereka lulus seperti kita KKN lah gitu loh bahasanya. Jadi dampaknya mereka bisa lulus dengan hasil yang lebih baik dan bisa menjadi pengalaman hidup untuk mencari pekerjaan lebih baik dan sebagainya. Beda-beda lah gitu ya. Nah itu direpresentasikan melalui sosial medianya seperti itu. Mereka menggunakan platform apa? Beda-beda. Kalau di Belanda ada khusus mereka punya, karena di Belanda tuh ada seperti agensinya gitu Pak. Karena itu banyak mahasiswa juga di Belanda yang jadi international volunteer-nya begitu.
mereka pakai apa ya namanya, saya lupa, itu website yang khusus untuk apa ya, jadi website resmi pemerintahnya begitu. Jadi pas mereka bilang saya pernah volunteer ke Indonesia membantu anak-anak untuk memajukan pendidikan di sana misalnya, mereka ngeceknya ke website itu seperti itu. Itu salah satu platformnya. Tapi lebih banyak ada Facebook, ada Instagram, personal platform, sudah ada LinkedIn juga karena itu profesional platform juga. Oke. Ya, dan lebih banyak ke sosial media mereka. Padahal kan zaman sekarang misalnya rekrutmen apapun itu mereka pasti lihat sosial media misalnya gitu. Jadi mereka foto-foto mungkin selama Bali, selama mengajar atau aktivitas membantu anak-anak dan lain sebagainya, itu yang menjadi poin tambahan bagi mereka seperti itu, Pak. Oke, berarti ketika tadi syaratnya mereka sudah pernah adalah orang-orang yang sudah pernah ke Bali. Yang kedua, apakah mereka juga adalah orang-orang yang sudah pernah ikut volunteer ini, atau yang belum, atau yang baru pengen jadi volunteer? Waktu itu saya dikerucutkan gitu. Sebenarnya proposal saya yang sebelum mau ke Bali, yang pada saat di Bali itu sudah ditanya sama supervisor, kamu mau PhD emangnya gitu. Karena itu sangat broadly sekali ya, dia dinerokan lagi, artinya dikerucutkan lagi, ngambil sampelnya di Europe saja, karena ini international volunteer Pak, jadi dia ada dari Europe, ada dari Amerika, Australia. Makanya saya mikir waktu itu, wah kalau saya dibiayain sama ada riset fundingnya, mas saya keliling aja ini nyari volunteernya. Tapi karena harus ngambil sampel di Europe, kemudian juga dinerokan Pak yang sudah saja, jadi biar lebih gampang untuk melihat dampaknya representasi melalui. Nah, bagaimana Anda bisa mengidentifikasi para informan itu adalah orang yang sudah pernah menjadi volunteer di Bali? Apakah ada informasinya di luar negeri apa Bang? Iya, saya memang dapat informasinya dari NGO saya kerja dulu. Jadi mereka punya list itu sekitar, kalau nggak salah, kalau di total ya sekitar 500-an volunteer pada tahun itu ya, tapi kalau sekarang mungkin udah 1000-an kali. Jadi 500-an volunteer yang datang ke NGO itu untuk membantu pendidikan anak-anak di Bali begitu. Nah mereka tuh punya link-link ke luar Pak. Jadi ada agensinya, contoh di Belanda. Kemudian kalau di Belgium itu sama di Perancis kerjasama dengan beberapa universitas. Seperti itu sebagai salah satu program KKN misalnya. Ada yang kerja sama dengan kantor-kantor Pak. Jadi ada beberapa perusahaan besar di Amerika yang CSR-nya bukan berupa uang saja gitu, tapi orangnya yang dikirim Pak, SDM-nya gitu untuk membantu masyarakat kita di Indonesia seperti itu. Nah ini menarik ya Bung Tommy, karena bicara tentang dukungan kepada masyarakat Indonesia, kita ini kan negara kepulauan yang memang membutuhkan banyak SDM. Nah kira-kira menurut Bung Tommy, bagaimana caranya program ini bisa ditemplate bagi daerah lain, karena kan kalau kita lihat nih ya, banyak sekali daerah-daerah yang memang membutuhkan SDM. Misalnya katakanlah banyak daerah-daerah yang punya kekayaan alam seperti perikanan, pertanian, tapi kan itu belum dijangkau ya. Baru-baru ini aja kan Presiden Jokowi baru mendorong adanya petani milenial, tapi petani milenial kita harus akui juga bagaimana para milenial itu mau jadi petani kalau nggak ada semacam tantangan yang menarik bagi kalangan milenial. Maka mungkin menurut saya salah satunya adalah melibatkan volunteer. Nah, menurut Anda seperti apa? Mungkin nggak ini ditemplate ke daerah lain Indonesia, Bung Tommy? Iya, kalau menurut saya itu sangat mungkin. Jadi sebenarnya NGO Selukat Learning Center itu sangat-sangat ingin sekali apa yang mereka lakukan itu direplikasi di daerah-daerah lain di Indonesia seperti Pak. Nah, tapi sayang mungkin karena kendala biaya, biasa kan pendirian NGO atau yayasan itu mungkin memerlukan biaya juga dan dedikasi waktu dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin itu juga menjadi salah satu halangan. Sebenarnya inti dari fokusnya adalah bagaimana merubah mindset masyarakat kita agar apalagi di kampung apa di desa gitu, pendidikan itu tinggi. Contohnya dari tempat saya kerja yang dulu itu di Selukat itu banyak yang masyarakatnya bekerja di pertanian atau membuat batu bata contohnya Pak dan lain sebagainya, yang low income family seperti itu Pak. Mereka menganggap pendidikan itu suatu hal penting gitu. Antuan yang anggap
kenapa sih orang gitu, udah bantu bapak aja buat bantu bapak. Nah, makanya hal-hal ini yang menjadi pendorong Slukat begitu yayasan ini untuk merubah mindsetnya lah pertama gitu. Jadi sambil meningkatkan SDM masyarakat anak-anak itu dengan cara yang meningkatkan kualitas dari pendidikan itu sendiri, Pak. Jadi waktu mungkin ada gangguan sedikit, Pak ya. Oke. Mungkin kita lanjut dikit. Jadi tadi intinya kita berpikir bagaimana agar anak-anak ini mendapatkan kualitas pendidikan terbaik walaupun mereka di desa, sudah Pak. Makanya kita mungkin nggak punya uang untuk menyekolahkan mereka ke luar negeri. Makanya kenapa nggak kita yang undang orang-orang yang memiliki skill, potensi, pengalaman dan juga knowledge begitu, untuk datang ke desa kita untuk memberikan pendidikan, untuk mengajar gitu. Makanya artinya ini program bisa di template di setiap daerah Indonesia sesuai konteks betul. Sesuai dengan kearifan lokal begitu ya. Kearifan lokal betul. Kalau di Bali kita itu meningkatkan, karena ini kan daerah tourism gitu Pak ya. Artinya banyak potensi untuk wisata gitu. Makanya ada dua hal yang difokuskan itu, yang satu bahasa Inggris, yang kedua adalah komputer. Jadi banyak masyarakat kita di sini yang anak-anak begitu yang mungkin belum melek teknologi, bagaimana mereka bisa membuka wawasan tapi pakai komputer dia nggak bisa, saya contohnya. Terus bagaimana nanti volunteer kita datang ke sini yang mau nggak mau harus pakai bahasa Inggris gitu, makanya jadinya anak-anak artinya belajar bahasa Inggrisnya jadi lebih fluent lah begitu, dan mereka bisa apply-kan nanti pada saat mereka bekerja di bidang tourism gitu misalnya. Iya, menarik sahabat literasi, karena ini jadi satu pembelajaran yang penting bagaimana kita tadi pada petik ya, kita mencuri ilmunya dari Bung Tommy tadi untuk bisa diterapkan di Indonesia, karena memang kita membutuhkan banyak SDM handal, terutama juga yang sudah terlatih untuk memperkuat, memperkaya empowerment masyarakat kita supaya lebih produktif lagi. Ini menarik sekali ya. Saya pikir harapan saya ketika nanti mungkin ada bagian-bagian pemerintah yang bisa menonton podcast ini, kami dorong supaya pemerintah juga bisa mulai memikirkan dengan serius supaya pembangunan Indonesia juga bisa lebih masif dan cepat. Juga ada hal yang memang akan dicapai secara serius begitu ya, bukan sekedar kemudian kita mengerjakan bagian-bagian yang menurut saya itu terlalu banyak aspeknya fokusnya, tapi kita bisa berfokus pada satu sisi, yaitu tadi memperkaya masyarakat desa supaya mereka bisa lebih produktif dengan bahasa Inggris dan kemampuan komputer begitu ya. Nah, yang kedua Bung Tommy, itu kan tentang bagaimana ini bisa diterapkan ya, tema Anda tadi. Yang kedua tentang tadi Anda sebutkan bahwa Anda melakukan riset ke 12 negara itu dengan dana pribadi begitu. Artinya dana pribadi toh ya, karena kan Anda menggunakan living allowance Anda begitu ya. Nah, itu gimana? Apa yang Anda dapatkan? Apakah memang ini kayaknya kesel banget nih? Aduh, uang gue tidak pakai juga. Atau memang Anda justru menikmatinya karena ya dengan begitu Anda memang berkontribusi full nih, selain kemudian waktu, pikiran, tenaga, ternyata juga uang Anda pun harus dikorek-korek untuk bisa digunakan untuk riset ini. Gimana Bu? Ya, sebenarnya saya merasa itu mungkin bukan uang saya, itu mungkin jatuh ke uang saya karena ke rekening saya itu, tapi saya merasa itu adalah uang titipan dari masyarakat Indonesia. Siap. Itu kan dari Jadi sebenarnya waktu itu pun tiket pulang pun saya pakai uang itu Pak. Jadi saya merasa ada sedikit lebih lah gitu tabungan itu. Jadi nggak apa-apa lah, saya anggap itu titipan dari masyarakat. Sorry, Anda pulang, maksudnya Anda pulang kemana nih? Ke Indonesia pakai uang itu? Pulang ke Indonesianya ya. Karena waktu itu masih ada lebih lah sedikit karena gitu. Bukannya ada uang kepulangan? Iya, tapi kan saya bisa, itu udah slot, artinya bisa mempercepat studi saya. Jadi ada kelebihan sedikit gitu ya, saya saving lah sedikit gitu. Tapi saya merasa kenapa ini kan bukan uang saya, uang rakyat gitu. Kenapa? Jadi OPDP bisa gunakan. Jadi OPDP bisa gunakan untuk itulah. Bisa saving ya. Iya, bisa membiayai awardee yang lebih banyak lagi lah gitu dalam pikiran saya. Siap. Sebenarnya saya dapat karena saya program afirmasi, jadi karena saya S1-nya bidik misi gitu kan, jadi makanya masuk ke program afirmasi. Sebenarnya pun waktu itu dapat ini Pak, dapat bantuan kelas bahasa Inggris IELTS
kalau Pak Raja tahu gitu. Nah tapi Asungkara gitu, alhamdulillah puji Tuhan, IELTS saya nyampe gitu sekali tes gitu karena saya ikut program itu yang dari yayasan saya belajarnya, saya sebenarnya ikut peserta didik di sana dari awalnya gitu waktu saya SMP. Atau awal SMA gitu. Jadi saya belajar bahasa Inggris di sana dari para volunteer itu, diajarin grammar segala macam ya. Apalagi ada skill bahasa Inggris sedikit lah gitu. Iya, Bung Tommy, apalagi Anda kan tinggal di Bali ya, artinya biasa berkomunikasi dalam bahasa Inggris ya. Iya, jadi sebenarnya mungkin kalau di bagian turistik area iya Pak, tapi kalau di desa-desa seperti saya ini nggak terlalu exposure-nya nggak terlalu tinggi untuk berbicara dengan para foreigner gitu. Oke, nah sekarang saya saudara karena hal itu jadi sebenarnya dapat bantuan untuk ikut kelas IELTS, tapi saya sekarang IELTS-nya udah nyampe, jadi saya nggak ambil kesempatan itu. Kalau sebenarnya sih bagus sih untuk peningkatan, tapi saya balas email ke PDP, mohon uang ini digunakan untuk awardee yang lain yang membutuhkan. Siap. Jadi memang dari saya sudah bersyukur, sudah dibiayai untuk kuliah aja, saya bersyukur sebenarnya. Makanya kalau ada kelebihan, ada saving sedikit, makanya saya berpikir itu uang rakyat, itu dititipkan ke saya, jadi lebih baik itu untuk membantu rakyat-rakyat yang lain lah, saudara kita, untuk biar bisa sekolah juga. Jadi banyak yang bisa sekolah gitulah. Jadi sahabat literasi, kita dipertemukan dengan Bung Tommy yang memang memiliki perspektif yang lebih nasionalis ya. Beliau memikirkan juga teman-teman lain bisa dapat kesempatan studi lebih banyak begitu. Nah, satu mungkin pesan Anda kepada sahabat literasi yang ingin meniru langkah Anda, bisa studi di Leeds University gitu loh, itu kan mimpi mungkin bagi sebanyak orang. Ada bagian-bagian sahabat literasi yang mungkin punya semangat belajar yang tinggi, tapi ketika dia lihat ekonomi keluarga, dia mungkin langsung minder, ciut. Nah, apa nih pesannya Bung Tommy kepada teman-teman seperti itu supaya tetap bermimpi tinggi dan mereka bisa mewujudkan mimpinya? Monggo Bung Tommy. Oke. Mungkin kalau pesan saya pertama tuh jangan pernah menyerah dengan namanya keadaan gitu. Jangan pernah minder, saya miskin, saya nggak bisa bahasa Inggris. Saya pun dari keluarga petani, kalau kita di sini mungkin Indonesia masih low income family lah gitu lah Pak ya. Saya pun dari keluarga petani. Kemudian nggak bisa bahasa Inggris, mungkin apalagi sekarang udah terbuka website, ada banyak website yang gratis lah gitu untuk belajar bahasa Inggris. Saya dulu belajarnya karena ada yayasan yang ada international volunteer yang bantulah setidaknya gitu, makanya saya terbuka juga mindset untuk belajar bahasa Inggris dan lain sebagainya. Mungkin kalau saran saya pertama, jangan pernah nyerah, selalu bermimpi, kemudian tetap doa dan usaha itu. Jadi jangan pernah merasa itu pasti nggak bisa lah, saya nggak bisa seperti ini, saya minder, saya nggak bisa bahasanya dan lain sebagainya. Itu buanglah jauh-jauh. Yang penting usaha, doa, kemudian selalu bermimpi ingin sekolah di mana, ingin melanjutkan nanti bagaimana dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu selalu memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini, begitu. Karena kita lahir di sini, kita lah generasi penerus bangsa ini, begitu. Seperti saya, karena kita ini awardee gitu, alumni gitu Pak ya. Jadi kita memang tuntutan harus pulang ke Indonesia gitu. Jadi untuk memberikan kontribusi untuk kemajuan negara kita gitu. Jadi seperti saya passion saya begitu di non-profit organization, NGO, social work segala macam yang di bidang-bidang itu. Jadi saya nggak tertarik Pak kerja di perusahaan besar gitu. Walaupun gajinya mungkin jauh lebih besar lah dari apa yang saya terima sekarang, tapi saya memang passionnya di situ. Jadi sekarang pun saya kerja di NGO untuk sustainability. Dulu saya kerja di Yayasan Sluka Learning Center untuk memajukan pendidikan anak di desa Pak, yang ada di Bali, khususnya di Gianyar begitu. Terus juga ada Swimdo, saya juga aktif di sana untuk membantu masyarakat anak-anak juga untuk water safety gitu, karena kita negara kepulauan gitu Pak ya. Jadi mungkin banyak yang drowning segala macam. Jadi saya di sana juga saya sekarang juga sungkara gitu ada kesempatan juga mengajar Pak part time gitu di LSPA, karena saya memang suka belajar lah gitu bahasa, karena kembali ke kampus itu menurut saya bukan mengajar tapi belajar Pak. Kalau kita jadi dosen itu kan kita pasti selalu baca gitu Pak ya. Selalu belajar hal-hal baru, jurnal segala macam, apa sih artinya pengembangan ilmu terbaru, maka kita jadi update gitu. Jadi saya juga aktif dulu
sebelum dapat beasiswa tuh membantu anak-anak di perbukitan Pak, di Bedugul gitu, di Bali Utara itu yang nggak ada aksesnya lah gitu. Mereka tuh kesulitan untuk akses belajar dan lain sebagainya. Jadi saya ke sana setiap 1 minggu, ingat waktu masih kuliah 1 lah gitu. 1 minggu saya ke sana untuk bantu belajar ngajari bahasa Inggris lah gitu. Mungkin bahasanya nggak ngajar tapi berbagi gitu. Apa yang saya tahu untuk dari bahasa Inggris. Kemudian aktif di kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh Mata Garuda Bali. Jadi banyak sekali sebenarnya teman-teman di sini yang para alumni LPDP gitu, awardee, yang memang memiliki satu visi lah untuk berkontribusi untuk negara. Contohnya mereka buat program bagi-bagi sayur di masa pandemi ini Pak, untuk masyarakat, biar masyarakat tetap sehat gitu, daripada membagikan mie instan gitu. Jadi kita kumpulkan dana 5.000 lah, siapa yang mau nyumbang silakan, nanti kita belikan sayur. Jadi kita membantu masyarakat juga yang petani kita di Bali gitu Pak, agar terserap ini ya, karena di Bali kan karena pandemi jadi nggak ada turis yang datang, jadi sayur-sayur mereka nggak ada yang dibeli Pak oleh para hotel-hotel ini karena mangkrak, nggak ada perputaran ekonomi sendiri. Jadi kita bantu melalui program-program seperti itu. Jadi saya juga ikut menjadi salah satu kakak asuh di Desa Seraya di Karangasem di timur sana Pak. Itu lebih sulit lagi aksesnya gitu. Jadi kayak membantu memberikan sedikit rezeki saya lah gitu. Mungkin per bulannya 100 sampai 200 ribu, tapi itu sangat berarti untuk mereka untuk beli pulsa, karena kan sekarang anak-anak belajar pakai itu Pak ya, pakai handphone gitu. Jadi beli pulsa untuk internet, untuk bayar gaji para relawan di sana dan lain sebagainya, dan mengikuti kegiatan-kegiatan relawan lah selama masa Covid dan kegiatan sosial lainnya gitu. Mungkin nanti ada teman saya juga yang tertarik untuk jadi pembicara di podcast ini, yang pendiri kakak asuh di Desa Seraya itu Pak. Itu juga salah satu orang hebat menurut saya di desa. Siap. Seraya. Nanti dia bisa cerita sedikit lah bagaimana perjuangan dia menggerakkan pendidikan di desanya yang sangat sulit sekali aksesnya Pak. Bahkan air, jalan pun sangat sulit di sana sebenarnya. Ya, siap. Terima kasih Bung Tommy. Itu hal-hal yang kita memang perlukan. Harapan kami setelah nanti kita melihat podcast ini, ada kolaborasi dari mungkin penonton yang akan melihat apa yang bisa dikolaborasikan dengan tim. Tadi kan Bung Tommy bilang dengan NGO di awal tadi ya, ketika Anda berangkat ke studi ke Inggris itu. Nah, mungkin bisa kita join nanti siapa mungkin teman-teman yang tertarik untuk bisa mengadopsi konsep itu dan menerapkan di daerah masing-masing gitu ya. Dan yang kedua, yang tadi tentang teman-teman, saya sih berharap nanti banyak lagi teman-teman Bung Tommy yang sebanyak mungkin kita bisa undang ke sini supaya paling tidak kita berbagi informasi bagi teman-teman yang mungkin tadi Bung Tommy bilang, aduh kesulitan informasi ini. Nah, sebenarnya kita kan bisa paling nggak berbagi informasi kepada teman-teman di mana pun berada. Dalam kondisi PPKM saat ini ya, pandemi ini kita kan memang di rumah saja, tapi kita harus produktif begitu. Nah, menarik Bung Tommy ya. Jadi sahabat literasi, terima kasih sudah ikut mantengin ya, ngikutin sesi podcast ini dari banyak teman-teman yang sudah menyampaikan pengalaman mereka. Kita tadi diharapkan satu pengalaman dari Bung Tommy, bagaimana beliau kemudian punya hati yang begitu luas untuk membangun daerahnya gitu. Nah, hal-hal yang kecil bisa kita lakukan, hal-hal yang sederhana bisa lakukan bagi sesuatu yang berarti untuk masyarakat. Harapan kami ini menjadi satu cerita yang menjadi dekat bagi teman-teman. Terima kasih sekali lagi Bung Tommy untuk waktunya. Salam sehat dari kami untuk sahabat literasi. Terima kasih. Saya Raja Nabi Tupulu pamit undur.